Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Yeremia 1 ayat yang keempat sampai 9. Yeremia 1 ayat 4 sampai 9. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, Janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, Sesungguhnya, aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Yeremia 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Judul renungan kita hari ini adalah Hidup dengan Tujuan Tuhan, ditulis oleh Rick Warren. Sahabat suara kasih, apakah kamu ingin menjalani kehidupan dengan tujuan dan makna? Pikirkan apa yang dapat kamu lakukan dengan baik, kemudian cari cara untuk melakukan lebih banyak hal baik. Kemudian pikirkan apa yang kamu tidak bisa lakukan dengan baik. Kemudian cari cara untuk mengurangi hal-hal itu. Tuhan menciptakan Anda dengan unik. Dia membentuk kita dengan tujuan khusus, yang hanya dapat dipenuhi oleh Anda. Dalam Yeremia 1 ayat 5 Tuhan berkata, Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Apapun yang terjadi, Tuhan sedang bekerja dalam hidup, dan Dia membentukmu untuk berhasil. Dia membentuk Anda sebelumnya untuk rencana tersebut. Rencana Tuhan untuk hidup Anda tidak dimulai saat Anda lahir, melainkan sebelum Anda lahir. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan membentuk Anda di dalam rahim ibumu. Tapi inilah bagian terbaiknya, cara Tuhan membentuk Anda, menunjukkan bagaimana Dia ingin menggunakan Anda, bagaimana menemukan cara unik Tuhan menciptakan Anda.
Saya ingin menggunakan akrostik dari kata SHAPE, your spiritual gift, karunia rohani, heart, hati, abilities, kemampuan, personality, kepribadian, dan experiences, pengalaman. Inilah 5 hal yang membuat Anda menjadi diri Anda sendiri. Dengan melihat setiap area ini, Anda akan mulai memahami apa yang Tuhan ingin lakukan dengan hidup Anda. Karunia rohani adalah kemampuan rohani yang diberdayakan oleh Tuhan untuk melayani Dia. Hal ini hanya diberikan kepada orang percaya. Misalnya, beberapa hadiah memotivasi Anda untuk pelayanan, seperti melayani, mengajar, mendorong, memimpin, memberi, menunjukkan belas kasihan, atau menawarkan wawasan Alkitabiah. Hati mengacu pada kumpulan keinginan, harapan, minat, ambisi, impian, dan kasih sayang yang Anda miliki. Itu yang paling Anda sukai dan paling Anda pedulikan. Kemampuan adalah bakat alami yang Anda miliki sejak lahir, karena Tuhan ingin Anda melakukan apa yang bisa Anda lakukan. Sahabat suara kasih, kepribadian memengaruhi bagaimana dan di mana Anda menggunakan karunia dan kemampuan rohani. Anda akan menggunakan hadiah Anda dengan cara yang berbeda dari orang lain. Pengalaman mengajarkan Anda pelajaran yang membantumu menjadi dewasa. Mereka juga membantu Anda melayani orang lain melalui pengalaman serupa. Marilah kita renungkan, ketika Tuhan menciptakanmu, Dia akan memecahkan cetakannya, sehingga tidak ada orang lain yang sama sepertimu. Doa saya adalah agar Anda dapat menemukan kebebasan dan energi baru saat Anda hidup, dan melayani sesuai dengan kemampuan Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat suara kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah,
sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.